Ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemarin kita sudah belajar tentang ekstase keserupaan Kristus. Ini kita seri kedua, kita sambung lagi. Lihat, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, kita lihat. Dari 7 orang yang tadi kita lihat di dalam video, itu adalah salah satu bentuk dari kepongahan manusia untuk tidak mengandalkan Allah, untuk tidak melibatkan Allah. Harus ada sebuah kesadaran yang tertancap dan tertanam di dalam alam bawah sadar kita dan di dalam alam pikiran setiap kita siapapun dia, bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Kesadaran itu menimbulkan bahwa kita menyadari bahwa kita ini fana, kita ini terbatas. Semua orang yang meninggal tersebut tadi, yang menghina Tuhan tadi, mereka meninggal dalam puncak ketenaran mereka, keberhasilan manusia mereka. Mereka mencapai sukses, mereka mencapai titik klimaks dalam kehidupan mereka, tapi secara dengan kekuatan mereka. Menurut mereka, mereka berhasil. Di puncak ketenarannya, they forgot God. Mereka melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Yang terjadi akhirnya apa? Mereka mati, mereka meninggal. Kesadaran ini, lalu kita merenungi, lalu kita bertanya, siapa Tuhan dan siapa saya? Karena itu kita berdoa senantiasa terus supaya Tuhan mengampuni setiap kita manusia yang berdosa ini di hadapan Tuhan. Nah, mari untuk itulah kita belajar pagi hari ini tentang manusia baru. Nah, ayat yang ke-20 berkata, kamu telah, bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan kata, tetapi kamu bukan demikian. Artinya, you are different. You are separate by the world. Kamu berbeda dengan dunia. Kenapa kamu berbeda dengan dunia? Karena kamu telah ditebus oleh Kristus dan hidupmu yang lama, dari hidupmu yang lama oleh pengorbanan darah Yesus, oleh pengorbanan Kristus itu, kamu diangkat, dipulihkan hidupmu menjadi hidup yang baru by the grace of Christ. Ya. Telah belajar mengenal Kristus, karena itu kamu berbeda. Nah, orang yang menjadi manusia baru adalah orang yang berbeda dengan orang lain. Berbeda dalam bukan pengertian, bukan saudara manusia baru, lalu saudara punya mata 3 atau 1 di tengah sini, atau mungkin ada tanduk naik, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan manusia baru adalah hidup kita yang baru, adalah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, artinya kamu tuh berbeda. You are the different with the world, with the other people, because of Christ, karena Tuhan. Nah, yang pertama mari kita belajar bagaimana ciri-ciri manusia baru. Poin yang pertama. Yang pertama adalah kamu telah belajar mengenal Kristus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenalnya lewat apa? Karena apa? Jemaat di Efesus adalah jemaat yang sebelumnya tidak mengenal Allah, tapi kemudian mereka mengenal Allah, menerima Allah, dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup mereka oleh pemberitaan Rasul Paulus akan berita anugerah bagi mereka. Berita anugerah adalah berita pertobatan bagi mereka. Kemudian mereka menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Lalu dari situ dikatakan bahwa mereka telah belajar mengenal Kristus. Kata mengenal itu artinya intim, bahwa sebelumnya mereka bukan siapa-siapa, orang yang terbuang, yang tidak mengenal Allah, oleh pemberitaan Yesus Kristus yang adalah pokok keselamatan itu bagi saudara dan saya, sehingga mereka menjadi para pemercaya yang baru dalam Kristus. Kata belajar menggunakan akar kata adalah epiginosko, yang paling tajam epiginosko. Ada ginosko, ada epiginosko, artinya intim, mengenal, mengetahui segala sesuatu seluk-beluk tentang Tuhan, tentang ajaran, tentang pokok-pokok keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah belajar. Jadi ciri manusia baru yang pertama adalah kita mengenal Yesus. Saudara mengenal Yesus. Amin. Kenal Yesus. Kita kenal Yesus bukan karena kita dengar dari orang lain sekolah minggu, tapi kita punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman. Kita memilih
Dibaptis, kita memilih untuk menjadi Kristen karena ada sebuah experience, sebuah pengalaman dengan Tuhan. Lalu kita memutuskan bertindak to follow Christ with full our heart, dengan segenap hati kita. Kamu telah mengenal Kristus. Karena itu orang yang disebut manusia baru memiliki pengenalan akan Allah. Kamu telah ginosko dengan Tuhan. Kamu telah mengetahui kebenaran dalam Tuhan. Kamu sudah menerima Dia. Kamu sudah tinggal di dalam Dia. Nah, manusia baru, saudara lihat. Kamu telah mengenal Kristus. Yang kedua, nanti kita bahas. Kamu telah mendengar tentang Dia. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 bahwa faith becomes of hearing the word of God. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jemaat di Efesus telah menerima pengajaran tentang pokok-pokok keselamatan dari Rasul Paulus yang menjelaskan kepada mereka tentang siapa Yesus. Bagaimana setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadikan Tuhan, kita harus memisahkan diri. Pada ayat yang ke-17 ada 3 hal. Kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena yang pertama, pikirannya sia-sia. Yang kedua, pengertiannya yang gelap. Hidup jauh dari Tuhan. Kemudian tanpa pengertian. Dan yang keempat, karena perasaan mereka tumpul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu telah mendengar tentang Dia. Seseorang tidak bisa mendengar tentang Kristus. Seseorang tidak bisa menerima pengajaran Kristus kalau dia tidak mengenal Kristus. Yang pertama adalah kita mengenal Kristus, know God and to make Him known in our life, and then we hearing the voice of God. Dan kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Roma berkata bahwa faith becomes from the hearing of the word of God. Firman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Lah firman itu yang membangkitkan kita, iman kita untuk terus memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Dalam sebuah perjalanan belusukan, nah Yesus itu belusukan. Jokowi itu niru-niru Tuhan Yesus. Orang yang belusukan pertama di dunia adalah Tuhan Yesus. Semua yang terjadi di dunia ini ada di dalam Alkitab. Yesus belusuan. Pemimpin agama yang suka belusuan itu Yesus. Nah, kalau gembala yang tidak suka belusuan juga jadi tanda tanya. Ndi bose. Yesus ikut belusuan, ya, gembala juga ikut belusuan. Saudara lihat. Dalam sebuah perjalanan belusukan ke desa, dia bertemu dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu kemudian berkata dalam hatinya, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar banyak orang Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang, Yesus memulihkan. Lalu dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, saya sembuh. Asal saya menjamah jubah Tuhan Yesus, just a little faith. Hanya sebuah iman yang kecil. Asal ku jamah saja jubahnya, I trust, I have faithfully, I will heal. Saya sudah sembuh, saya sembuh. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan Tuhan, firman Tuhan. Jika kita menenggelamkan diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan, dalam pembacaan kitab suci, maka firman Tuhan itu akan menerangi kehidupan kita. Firman Tuhan akan memperlihatkan kepada kita siapa Tuhan, dan kemudian membaharui kita oleh kebenaran. Karena firman Tuhan menuntun kita, membaharui kita dari hari ke hari, sehingga setiap kita mengalami sebuah perubahan oleh karena Alkitab yang kita baca, yang Roh Kudus menghidupkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi mengerti, kita jadi tahu. Nah, Bapak Ibu lihat, yang berikut adalah kita menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Who is the truth? Siapa itu kebenaran? Kebenaran yang nyata itu seperti apa? Kebenaran yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Buka dengan saya Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Injil Yohanes pasal 1.
Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jesus is the one way to heaven and He is the truth. Dia adalah kebenaran dan hidup. Karena itu Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya kita menerima pengajaran yang benar di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Allah menjanjikan putranya yang tunggal. Pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang pada zaman itu belum melihat Yesus. Mereka tahu bahwa Mesias akan datang, tetapi bentuk dan rupanya mereka tidak kenal. Lalu Injil Yohanes membuka sebuah kisah penulisan Injil ini, bahwa Yesus telah lahir ke dunia. Pada zaman itu Yesus tinggal di antara manusia. Kebenaran itu tinggal di antara manusia. Tetapi orang-orang menolak kebenaran itu. Hari ini kebenaran diperhadapkan kepada saudara dan saya. Di dalam Alkitab ini ada kebenaran. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ia ada di antara kita. Kalau kita menerima kebenaran itu, maka ayat yang ke-12 berkata bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah. Become the sons of God. Saudara lihat, kebenaran yang nyata, kebenaran yang telah menjadi daging. Pada zaman itu, orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus sudah ada, Yesus lahir, Yesus menjadi kebenaran yang nyata, tapi mereka menolak dia. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang pada saat itu menerima kebenaran yang adalah Yesus itu tinggal di antara mereka, membuat mujizat di antara mereka, membangkitkan orang di antara mereka, menyembuhkan orang di antara mereka. But they didn't believe to God. Tapi mereka tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Lihat dalam Efesus tadi. Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mendengar dia. Dari ayat yang ketiga, ayat yang ke-17, lihat di situ. Pikirannya menjadi sia-sia. Hidup dan pengertian yang gelap jauh daripada persekutuan, fellowship, relationship with God. Saudara lihat. Perasaan mereka tumpul, padahal kebenaran itu tinggal di dalam mereka. Next slide. Nah lihat, Efesus 4 ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Lihat, great salvation, so rich and so free. Kebenaran, keselamatan yang besar itu, saudara lihat. Kekayaan kebenaran keselamatan itu sangat-sangat gratis asalkan kita datang kepada Tuhan. Saudara lihat skemanya di situ. We human, our responsibility to come to Christ, the purpose of God and destiny to us. Every us must be saved by Christ. Terlihat, semua kita diselamatkan oleh Kristus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Lihat. And every people that who believe in Christ will be saved. Semua orang yang percaya kepadanya selamat. Yaitu bahwa kamu berhubung ke kehidupan kamu yang dahulu. Dia mengingatkan kita. You must remember in our minded. Who? Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Karena kita menerima pemberitaan, berita anugerah. Kita menerima Yesus sebagai pokok tunggal keselamatan. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Di muka bumi, di kolong langit ini. There is no other name that given salvation to us. Just in only by Christ. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang baru.
Yang pertama, kita telah belajar untuk mengenal Allah. Kita telah belajar untuk mendengar Allah. Kita telah belajar untuk menerima pengajaran di dalam Tuhan Yesus. Karena itu diingatkan kita, kalau kamu sudah menerima pengajaran, sudah mengenal Allah, sudah menerima pengajaran dan tinggal di dalam Dia, maka kamu yang sudah menanggalkan manusia lama, oleh karena pengampunan berita anugerah dan keselamatan itu, kamu tidak pantas lagi, kamu tidak layak lagi untuk hidup dalam manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. We are the new species in Christ. Kita adalah spesies baru dalam Tuhan karena Allah telah menebus hidup kita sia-sia. Bapak Ibu bayangkan suatu saat, misalnya nanti saya cari videonya, seseorang yang tidak layak gitu. Ada suatu video yang bercerita tentang Sir Isaac Newton. Suatu saat Sir Isaac Newton ini dia pergi ke pasar budak. Jadi zaman dahulu manusia itu seperti binatang di Amerika dan Eropa. Mereka itu diperjualbelikan, khususnya orang-orang negro, budak semua. Jadi budak itu dia datang di pasar budak. Jadi setiap tahun itu ada perdagangan budak. Manusia beneran dijual. Jadi hamba. Kalau yang salah, yang melawan ditembak mati. Nanti saya kasih tunjuk videonya buat kita. Jadi suatu saat Sir Isaac Newton ini seorang pakar, dia datang. Seorang ternama. Dia cari budak. Kemudian dia ambil tongkatnya. Dia tidak bisa pegang budak. Dia ambil tongkatnya itu. Kemudian dia toel-toel budak. Dia lihat kupingnya, dia lihat matanya, dia lihat giginya semua. Kalau budaknya layak, dia senang dengan budak itu, dia bawa. Budak itu hanya untuk jadi babu dalam rumahnya. Dia lihat budaknya. Kemudian dia berkata kepada budak itu, kamu ingin bebas? Kamu mau bebas? Lalu budak itu berkata, bebas atau tidak bebas, saya tetap manusia yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian Sir Isaac Newton ini pulang. Dia tulis sebuah lagu. Dia karang sebuah catatan. Dan saudara, sampai hari ini ada sebuah lagu yang terkenal, Amazing Grace. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak sebenarnya. Kita rongsokan, kita sampah. Lalu tiba-tiba ada Yesus datang dan menebus kita. Kira-kira saudara rasa bagaimana? Saudara pernah dengar kisah Sumiarsi? Sumiarsi adalah seorang yang sangat terkenal di Surabaya. Karena dia dengan anaknya yang angkatan laut, Suud. Mereka membunuh satu keluarga kolonel angkatan laut. Satu keluarga anak-anaknya sa pembantu. Semua, bapak, ibu, mama, 3-4 anak semua dibunuh satu rumah. Hukumannya seumur hidup. Lalu tiba-tiba presiden datang dan berkata, Sumiarsi, saya bebaskan kamu. Perasaannya bagaimana? Kita yang tidak layak, tapi kita diberikan kelayakan oleh Tuhan. Kalau kita yang tidak layak diberikan kelayakan oleh Tuhan, ada sebuah rasa terima kasih, rasa anugerah kepada Tuhan. Ini yang diperlihatkan Rasul Paulus dalam ayat ini. Kamu sudah ditebus. You has redeemed by God. Because of that, don't follow the sinners. Jangan mengikuti perbuatan-perbuatan dosa lagi. Karena kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus tertumpah. Penderitaan Tuhan Yesus tertumpah. Passion of Christ itu bagi kita sangat besar bagi kita. Saudara lihat. Kalau sampai kita melakukan manusia lama, kita menggugurkan, menggagalkan. Salib itu tidak berubah. Penderitaan Kristus itu tidak berubah. Tapi kita menyangkal penebusan Allah bagi kita. Kalau kita sudah menerima Kristus, lalu kemudian kita reject Him from our life. Lihat orang-orang yang tadi 7 orang berkata dengan sombong, dengan foma, dengan sombongnya. They didn't understand the grace by of God. Mereka tidak mengerti anugerah dalam hidup mereka. Siapa kita, saudara? Masih daging, dicubit juga sakit. Saya juga sendiri masih daging. Tapi saya belajar. Kita semua sama-sama belajar. Saya tidak sempurna. Saya sendiri juga masih berjuang dengan hidup saya untuk jadi baik dalam Tuhan. Tapi orang-orang tadi, saudara lihat, dengan pongah, dengan sombongnya. Karena itu Yeremia berkata bagi kita pagi hari ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Ingat baik, camkan dalam hati roh, tanamkan dalam pikiran kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Dia mengaruniakan, tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Lihat berikut. Next slide. Nah, lihat. 7 things good hate. 7 hal yang dibenci oleh Tuhan. False witness to lies. Pikiran, kemudian
mata, lidah dusta, hati yang merencanakan kejahatan, tangan yang menumpahkan darah. Person who stirs up conflict in the community, orang yang mendatangkan pertengkaran, dan kemudian kaki yang menuju kepada jalan-jalan yang jahat. Saudara lihat dalam Amsal 6 ayat 19 sampai 19 yang berikut. Ya. Lihat, Satan's target your mind. Target setan dalam kehidupan kita adalah yang pertama pikiran kita. Dia menanamkan dalam pikiran kita. Karena itu, manusia baru dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata bahwa jangan lagi engkau menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Target iblis adalah merubah pikiran kita, merewind pikiran kita. Karena itu ada sebuah istilah untuk merubah orang, namanya indoktrinasi, mencuci otak. Saudara perhatikan, nanti saya download video bagaimana orang prinsip cuci otak. Zaman komunis di Rusia dan di Cina, orang-orang ditempatkan dalam satu sel ruangan yang gelap 24 jam. Yang pertama, mereka tidak dikasih makan. Yang kedua, mereka diberikan tekanan. Ruangan yang sunyi, sangat senyap. Tidak bisa dengar suara apapun kecuali suaranya dia. Yang pertama, ruang gelap, sunyi, kedap suara. Yang ketiga, diperdengarkan setiap hari. Setiap hari. Mereka lapar, kemudian nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Tanpa cahaya, gelap gulita, kedap suara, dan tiap hari diperdengarkan. Jesus is not God. 24 jam penuh. Yesus is not God. Jesus is not God. Setiap hari 24 jam. Kemudian setelah 24 jam berikutnya, orang itu mengalami sebuah halusinasi. Halusinasi, pikirannya karena tingkat kesadarannya menurun, dia lapar, dia menurun, tingkat kesadaran itu menurun, lalu dia menerima dalam otaknya itu pikiran bahwa benar Yesus bukan Tuhan. Setelah itu dia dikeluarkan dari ruangan itu. Lalu diajarkan Yesus Tuhan. Dia menerima karena sudah tertanam dalam otak alam bawah sadar. Itu doktrin. Jadi didoktrin. Kenapa orang-orang menerima, zaman dulu orang-orang percaya kepada PKI, itu didoktrin. Terus dicuci otak terus dengan ajaran komunis. Lama-lama dia terima, nggak bisa. Dia tahu bahwa komunis itu baik. Karena itu juga saudara saya didoktrin oleh kebenaran Alkitab. Supaya saudara saya tetap tinggal dalam firman Tuhan. Di sini, Satan's target adalah pikiran kita. Lihat, karena itu pertahanan kita adalah your defense is God's word. Pertahanan kita adalah firman Allah. Ini dia berkata, kamu telah mengenal Kristus, kamu telah tinggal di dalam Dia, kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia yang nyata oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu penting bagi kita to quit listening to what the word says about you. Karena itu penting bagi kita apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Penting bagi kita untuk menerima kebenaran bahwa kita diselamatkan oleh berita anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita wajib hidup di dalam kebenaran itu. Yang berikut. Yang berikut kita lihat Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara lihat Yohanes 4:23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, saya garis bawah bikin kasih besar, roh dan kebenaran. Di atas juga roh dan kebenaran pikiran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. God is spirit. And who knows to worship Him must worship Him in the spirit and truth. Saudara lihat. Dan siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. We cannot come to God worship Him without spirit and truth. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa roh dan kebenaran. Because God is spirit. Karena Allah adalah roh. If we come to Him, to worship Him, to understand Him, we must worship and to know Him in the spirit. Jika kita mengenal Dia, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang pertama yang dibaharui adalah roh kita. Ketiga, Adam membuat sebuah prestasi yang terbesar, yaitu DOSA. They separated
by God. Mereka terpisah dari hadapan Tuhan. Mereka kehilangan hati nurani dan kesadaran. Selubung itu diangkat, saudara lihat. Mereka tahu dulu ketika mereka di dalam tanjang, mereka naked, mereka telanjang. Tapi Adam tidak pernah bilang kepada Hawa, malu, kelihatan. Enggak. Kelihatan, enggak. Adam juga begitu. Dia telanjang di dalam. Tetapi pikiran itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Sehingga Adam tidak bisa bilang gini, baik, pakai baju. Enggak. Saudara lihat. Tapi ketika mereka mengalami disobeying, ketidaktaatan, selubung, karena Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa because God is holy. Allah adalah kudus. Akhirnya kekudusan itu tetap di Taman Eden dan ketidakkekudusan ditendang keluar dari taman itu. Mereka jadi sadar setelah mereka berbuat dosa, jadi sadar, loh, saya telanjang. Nah, kesadaran pertama itu muncul, lalu ada malu, akhirnya Adam bilang, hei, kau tuh pakai baju. Nah, Hawa juga bilang, kau juga pakai baju. Akhirnya pakai cawat. Nah, daun-daun mereka sembunyi, malu, sembunyi. Lalu Tuhan datang dan Tuhan berkata, Adam, where are you? Adam berkata, in here, God. Tuhan berkata lagi, why you hiding from me? Mengapa engkau sembunyi daripada aku? Because I'm naked, God, I'm fear. Because the woman that you put in my side, wanita yang kau ditempatkan di sebelah saya, he touched the tree of life. Jadi matanya terbuka. Saudara lihat, akhirnya mereka, Roma berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Kita harus menerima berita anugerah keselamatan dan pengampunan dan hidup di dalamnya. Itu menjadi kunci. Bapak Ibu, saudara lihat. Karena itu yang perlu dibaharui, yang pertama adalah roh. Allah adalah roh. Contoh sederhana, jika Anda mau pergi ke Inggris, atau Anda mau pergi ke Belanda, atau ke Eropa, semua kita harus belajar bahasa negara tujuan kita. Amin. Walaupun hanya sekedar say hello, bahasa hari-hari, tetap kita harus belajar. Orang yang 3 bulan, 6 bulan kerja sana itu training dulu 1 bulan bahasa Jepang di sana. Sebelum pergi kerja di Jepang, orang-orang negara jembrana yang pergi ke Jepang, dia harus belajar dulu. Belajar bahasa Jepang. Iya. Minimal dia tahu halo apa kabar. Moshi genki. Iya toh. Moshi genki. Watashi wa Roy. Genki desu ka? Hai. Nah, gitu nama saya Roy. Iya. Iya. Minimal dia harus tahu bahasa Jepang dia ke sana biar dia enggak melongo-melongo di sana. Iya. Ya, nanti setiap orang hormat, arigato. Jalan silak, arigato. Jadi lihat, sama dengan Allah. Allah adalah roh. Karena itu roh kita harus dipulihkan. Roh Allah harus berdiam di dalam kita. Baru kita bisa menyembah dan mengenal Allah secara benar. Yang kemudian dalam roh dan kebenaran dimerdekakan oleh roh di dalam kebenaran. Who is the true kebenaran adalah Kristus yang sudah tinggal menjadi daging di antara kita. Lihat. Dan barang siapa harus menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, next. Dan mengenakan manusia baru. Nah, ayat yang ke-20, Galatia ayat yang ke-25. Kemudian Galatia pasal 5, 23. Kamu yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Yang telah diciptakan. Ya, Roma 3, 23 secara spesifik, rupa kita tetap sama. Kata diciptakan, bukan berarti kita diciptakan ulang, lalu kita mati sekolah, kita diciptakan ulang. Enggak. Maksudnya diciptakan ulang, fisik, jasmani kita, rupa kita tetap sama. Tidak mengalami perubahan, kecuali penuaan. Kita akan tua, pasti akan meninggal. Pasti, tapi telinga tetap dua sama. Tidak mengalami perubahan. Yang dimaksud dengan penciptaan ulang adalah kitso. Nah, artinya adalah yang itu, to fabricate, dipabrik ulang. Jadi saudara lihat, dirakit ulang. Nah, to fabricate itu artinya dirakit. To create, to creator, to make, lihat. To make yang dibawa Taylor definition, to make habitable, to create, artinya to form, dibentuk. Nah ini, yang terakhir dibawa to completely change or transform, mengalami dibuat sempurna, dirakit, diinstal ulang, disetting supaya kita normal kembali. Karena ketika kita jatuh dalam dosa kita nggak normal.
Idiot semua. Nah, orang yang di luar Tuhan itu yang tidak kenal Tuhan, lihat. Harus disetting ulang supaya pikiran kita ini normal. Pikiran kita kembali ke sama kedudukan kita. Tujuan Yesus datang adalah memulihkan kondisi keadaan kita sebelum Adam jatuh dalam dosa. Itu maksud kedatangan Tuhan. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia tinggal dalam kemuliaan Allah. Sungguh luar biasa tinggal dalam kemuliaan. Setelah dia jatuh dalam dosa, the losing the glorifying of God. Karena itu pikiran kita harus dibaharui. Dan lihat, roh kita harus dibaharui. Disetting ulang, dicipta ulang, artinya disetting ulang. Kalau komputer hang, komputer rusak, HP rusak, perlu di toko komputer disetting ulang supaya dia kembali berfungsi dengan normal. Yang seharusnya memang dia berfungsi dengan normal, dia misalnya kecepatannya 5 giga, tapi karena kesalahan akhirnya loadingnya lama. Supaya cepat disetel ulang, dicipta ulang. Nah, yang telah diciptakan Allah dalam kebenaran menurut kehendaknya. Keinginan Allah, kemauan Allah supaya kita disetel ulang di dalam Tuhan Yesus. Memperbaiki diri kita. Saudara lihat. Yang berikut. Penciptaan ulang, menyeting ulang, desain ulang, pola pikir, tindakan, sifat, dan karakter kita. Proses pembenaran dan penyucian. Contoh proses cuci otak brainstorming adalah Daniel dan ketiga rekan-rekannya di Istana Babel. Ini proses cuci otak ya. Bapak Ibu lihat. Seseorang dipengaruhi ketika dia ikut aliran sesat atau ikut pengajaran sesat atau aliran-aliran yang salah, itu dicuci otak. Dan kemarin-kemarin Indonesia terkenal orang Islam yang mau jadi pengantin, bom bunuh diri, itu dicuci otaknya dulu. Proses pencucian otak lewat pengajaran. Ada jenis-jenis pencucian otak, salah satunya adalah propaganda brainstorming picture. Jadi itu dia dicuci otak secara audiovisual. Sudah lihat cuci otaknya. Percakapan Yesus di pencucian otak rekan-rekan. Yang pertama dicuci otak, pertama identitasnya dia dirubah. Identitas jati dirinya, manusia inti dalam dirinya itu dirubah. Kamu tuh bukan Adi Anggriono, kamu tuh ini. Islam benar, kalau mati bagi Allah itu bidadari bertampuk-tampuk di atas, kamu bisa bertidur dengan bidadari di sorga, kemudian kamu minum kamar. Ada sungai-sungai arak anggur yang mengalir di sorga bagi para jihad. Saudara lihat, dicuci otaknya. Daniel dan ketiga orang dicuci otak. Yang pertama percucian otak. Pertama identitas mereka dirubah. Identitas mereka itu dirubah. Nama mereka yang Daniel artinya God is my judge, itu dirubah. Nama Daniel artinya Tuhan adalah hakimku, dirubah. Menjadi Beltasar, hamba dewa. Namanya dia dirubah. Itu cuci otak. Yang berikut setelah namanya dirubah, pola makannya dirubah. Makannya sekarang makannya haram bagi orang Israel, makanan berkuku belah haram. Di Istana Babel dia makan yang dah haram-haram. Kalau saudara belajar sejarah Alkitab, selama 3 tahun mereka di karantina, itu mereka dikasih pelacur satu orang satu, ganti-ganti. Yang terbaik, cantik bagi mereka, dilayani semua. Hasrat dan nafsu mereka. Tapi Daniel memilih tidak. Makan dari santapan raja. Pertama, identitas mereka dirubah. Makanan mereka dirubah. Adat istiadat kebiasaan mereka dirubah. Ketiga, waktu mereka untuk beribadah itu dirubah. Allah yang harusnya Allah Yahweh dirubah menjadi menyembah patung. Proses cuci otak, indoktrinasi. Makanya kita kan dengar dibilang itu dia udah dicuci otaknya. Cuci otak di dalam kebenaran firman Tuhan tidak apa-apa. Otak kita penuhi dengan kebenaran. Tapi kalau otak kita tidak penuh dengan kebenaran, bahaya. Saudara lihat. Nah, kemudian yang berikut percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang manusia baru. Manusia yang mengalami transformasi akibat jumpa dengan Yesus. Nikodemus pintar. Sarjana Alkitab. Dia datang dan dia berkata, Tuhan, engkau rabi, engkau orang datang. Iya benar. Dan Tuhan berkata kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak mengenal kebenaran akan Allah. Melalui pembaptisan. Tanda orang laki baru adalah dia dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi baptisan selam. Dia tidak berbuat dosa lagi. Saudara lihat yang berikut. Nikodemus menolak. Dia berkata, mana mungkin saya sudah besar berkumis begini, bagaimana mungkin saya masuk ke rahim ibumu, ke rahim ibu saya lagi. Lalu Tuhan berkata, Nikodemus, engkau pengajar Israel, tapi engkau tidak mengerti. Artinya dia harus mengalami pembaruan baru kembali lagi. Orang yang bertobat, tanda kelahiran baru, dia memberi diri dibaptis, lalu dia bertobat, dia tidak berbuat dosa lagi dalam hidupnya. Saudara lihat, next slide. Ya, ini dia. Karena itu banyak orang punya peta kehidupan yang salah.
Yang salah adalah sibuk, kesibukan yang mana, yang sia-sia, kesibukan yang salah, mencari dunia, diperbudak oleh dunia, hiburan, teknologi dan kesenangan. Ini sesuatu yang salah. Lihat puncaknya hanya sampai di situ. Orang-orang yang meninggal tadi puncaknya cuma sampai di situ dalam ketenaran mereka. The Beatles lahir tahun 60-an, saudara. Tapi 3 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya mereka hancur. Presiden yang tadi, Neves Hernandez itu lihat, dia berkata, jika saya mendapat 55.000 suara, saya akan jadi presiden. Tuhan pun tidak bisa mengambilnya dari saya. Memang benar, dia jadi presiden, tapi dia tidak pernah dilantik. Besok sebelum dilantik sakit mati. Apa yang perlu dibanggakan dalam hidup ini? If we living without God, we are die, we are nothing. Jika kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kelihatannya kita eksis. Tapi eksis bukan karena kasih karunia, bukan karena anugerah Tuhan. Karena kemampuan kita. Dan kita eksis, kita hidup karena kemampuan kita. Kita akan mengeluh dalam hidup ini. Lihat dampaknya adalah lupa makna kekal. Mata hati tertutup, buta terhadap makna hidup. Makna hidup yang sebenarnya adalah kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hidup, tujuan hidup. Meskipun kita bekerja dalam berbagai-bagai ladang pekerjaan kita, tapi lihat, kasih jangan jadi diri imam substandar. Lihat peta kehidupan yang salah. Karena itu yang benar adalah next slide. Kapasitas diri dan kepenuhan roh. Bapak Ibu lihat. Yusuf dan dalam perjanjian lama, Yusuf dan Daniel berkualitas tinggi, mereka takut kepada Allah, mereka akrab dengan Tuhan, mereka hidup yang suci. Yusuf tolak nyonya Potifar, Daniel tolak yang haram, dia rutin menyembah Allah supaya dia tidak didoktrinasi, indoktrinasi. Salah satu contoh fakta yang benar, mungkin Eka pernah tahu, di daerah BB Agung ada satu guru, dia berlibur ke Pakistan atau Afghanistan. Setelah balik dari sana, kalau tidak salah dia tinggal BB Agung, balik dari Afghanistan, istrinya dikasih buruda hitam dari A sampai Z, dari atas sampai bawah. Dia jadi guru di Baluk sana, dia ditolak. Balik ke Brambang lagi dia ditolak, lalu dia berhenti jadi guru. Karena apa? Dia radikal, janggutnya dipanjangin, kopiahnya. Nah, lihat orang-orang yang didoktrinasi oleh sesuatu yang salah dalam hidup. Tinggal di BB Agung sekarang. Nah, kalau lihat kalau di BB Agung ada orang perempuan satu yang pakai kacamata, itu pakainya hitam dari bawah sampai di atas, tertutup semua. Iya. Meskipun saudara tertutup dari mata sampai atas, pikiran ini tidak bisa dibendung untuk hal-hal yang cabul, hal yang rusak dan porno, kalau tidak dipenuhi dengan pikiran Kristus. Sudah lihat kapasitas diri dan kepenuhan roh. Karena itu dalam perjanjian baru para murid Yesus berkualitas tinggi. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka selalu doa puasa. Mereka berpengharapan. Setia walau diancam, setia walau ditolak. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lihat ini adalah kapasitas diri dan memiliki kepenuhan roh dalam zaman perjanjian lama ada, dalam zaman perjanjian baru ada. Next slide. Iya, karena itu penting, bagian yang penting yang harus dipelihara adalah yang pertama manusia batinnya kita, pikiran, perasaan dan kehendak berdampak abadi. Percaya dipelihara, kita merasa cukup dengan hidup ini. Saudara lihat. Tubuh baik Allah, kita memuliakannya. Kita cari harta surgawi. Harta dunia itu penting. Tuhan tidak melarang kita cari harta dunia. Harta dunia penting. Tapi Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, everything will be added into our life. It's real if you believe in Him. Lihat, kepuasan badan yang fana, penuh kekhawatiran yang negatif, selalu tidak puas dengan hidup ini. Bapak Ibu kalau saudara cari uang itu nilainya berubah-berubah. Fluktuasi, entar naik, entar turun dolar. Pasti Tuhan pelihara kita, pasti. Jaminannya pasti. Asalkan kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan. Lihat. Selalu tidak puas. Banyak orang tidak puas dengan hidup ini. Sudah dapat 5 juta, ntar dia cari lagi berapa juta, ntar dia cari. Artinya uang itu kita perlu. Kita tidak menyangkal bahwa uang itu tidak perlu. Tetapi sikap hati kita terhadap uang itu yang perlu kita perhatikan. Nah, terus lagi. Iya. Dan lahiriah kita yang Tuhan mau itu manusia jasmani kita. Rasul Paulus berkata, sekalipun manusia badani aku merosot, namun manusia rohaniku, manusia jasmani merosot, tapi manusia batinnya penuh dengan kasih karunia Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan.
Karena kita kurang percaya. Yang fana, yang memelihara hati, lihat hatinya dipenuhi dengan ada goresan salib. Karena itu kita harus menggores hati kita dengan Tuhan Yesus. Dengan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang percaya dan menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Yang berikut tidak. Mari bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tunduk kepala, responi kebenaran ini. Kalau kebenaran ini bagi kita, maka saudara harus meresponi kebenaran ini. Berdoa bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bagi kita, maka kita harus meresponinya dan berkata, Tuhan terima kasih hari ini buat berita anugerah ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengar dan kami sudah menerima berita anugerah ini. Kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang tinggal di dalam Tuhan, belajar mengenal Kristus, belajar mendengar Kristus dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, ampuni semua kami, orang-orang yang berdosa ini. Kami diselamatkan oleh berita anugerah karena kami menerima Kristus yang adalah pokok keselamatan setiap manusia di muka bumi ini. Engkau tolong kami supaya kami belajar dari jemaat Efesus, supaya kami mengusahakan diri kami menjadi manusia-manusia baru yang memiliki pikiran di dalam Kristus, yang memiliki pengertian yang terang, hidup bersekutu dengan Allah dan memiliki perasaan yang tajam akan kasih karunia Allah dalam hidup ini. Tolong semua kami, kiranya kebenaran ini memerdekakan kami, membuat kami semakin hari semakin membaharui diri kami, sehingga tata laksana kehidupan kami dari hari ke hari menyerupai Tuhan Yesus di dalam hidup ini.